أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. Ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin, muslimat, rahimakumullah. 2 pekan yang lalu kita berbicara mengenai jihad dalam merindukan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah menyinggung masalah penggunaan kata-kata jihad yang tentunya ibu-ibu, bapak-bapak kalau masih ingat insyaallah bahwa kata-kata jihad itu bukan penuturan saya untuk menarik perhatian, untuk membuat kejutan, sama sekali kan tidak. Saya sampaikan kepada kita sekalian ayat-ayat Al-Quran sendiri yang berbicara seperti itu. Mencintai, merindukan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu kedudukan yang luar biasa. Maka tidak mungkin kita mendapat derajat kewalian. Semua kita ingin jadi wali-wali Allah. Tidak mungkin kita mendapatkan kedudukan itu tanpa ada kekaguman, ada kecintaan, kerinduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pasti membuahkan hasrat yang sangat besar dan terus-menerus perjumpaan dengan Allah. Itu sifat para wali-wali Allah. Jadi memerlukan jihad. Kata-kata jihad dalam bahasa Arab dasarnya atau makna aslinya jahada yajhadu juhdan wa jahdan. Artinya apa? Badlu nafsi atau akhdhun nafsi bibazli an taqah wa tahammulil masyaqqah. Ini makna bahasanya. Kata-kata jihad itu asal katanya jahada. Apa artinya apa? Menguras semua tenaga untuk melakukan sesuatu yang menjadi tujuan kita. Itu memerlukan apa? Pengurasan. Memanfaatkan, menggunakan segala kemampuan kita untuk mendapatkan suatu tujuan. Yang tadinya kita singgung ya,
Derajat pertamanya itu wilayatullah. Jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jadi wali Allah, Allah jadi wali kita. Kemudian bukan itu saja. Wa tahammulil masyaqqah. Dengan segala kemampuan kita dan tenaga kita, kita memikul apa ini? Sesuatu yang berat, yang sulit. Tetapi seseorang ketika melakukan itu dengan tujuan yang murni, dengan tekad, dia pasti mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya begitu. Itu memerlukan kesabaran. Sabar itu berat. Tapi jangan lupa, Allah saja berfirman kepada nabinya, "Wa ma sabruka illa billah." Engkau tidak mampu sabar dan tabah kecuali dengan Allah. Jadi kalau dengan Allah jadi apa? Jadi mudah. Jadi nikmat. Jadi ini perlu difahami begitu. Itulah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang seperti Allah, itu tidak ada. Dia yang menyuruh kita, dia yang memberikan kita bimbingan, kemudian dia yang membantu kita. Ujung-ujungnya apa? Dia memuji kita. Menakjubkan sekali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian para wali-wali Allah itu berkata kepada Allah, "Engkau sangat menakjubkan sekali ya Allah. Kami bingung melihat Engkau. Engkau mendidik kami untuk terpikat kepadamu, terkait kepadamu. Tetapi kamu menunjukkan kepada kami bahwa seakan-akan Engkau yang perlu kepada kami. Padahal Allah tidak perlu kepada apapun dan siapapun. Tetapi caranya itu, cara membujuknya, cara membimbingnya, seperti Allah yang memerlukan hambanya itu. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi di dalam Al-Quran itu tidak digunakan kata-kata jahada ya jahadu. Dikatakan apa? Wajahidu, berjihadlah kalian. Wajahidu, di dalam Al-Quran, wajahidu fillahi haqqa jihadihi. Ada makna begitu. Dalam konteks pelajaran kita itu, Allah berfirman, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Jahada, persis kata-kata jihad, mengangkat senjata. Allah menggunakan redaksi yang sama persis. Wajahidu fi sabilillahi. Kan ada begitu kan? Sekarang apa? Wajahidu wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Dia berjihad itu untuk kemaslahatan dirinya, untuk keuntungan dirinya sendiri. Kenapa? Innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Karena Allah Subhanahu wa taala itu maha tidak memerlukan seluruh makhluk di alam semesta ini. Allah tidak perlu semuanya. Apa saja ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ciptaan itu yang perlu sama Allah. Allah tidak perlu kepada mereka. Tapi Allah perintahkan mereka untuk jihad. Untuk siapa? Untuk diri mereka sendiri. Kemudian Allah tutup firman-Nya, innallaha laghaniyun 'anil alamin. Ini bentuk sumpah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala benar-benar dan pasti tidak memerlukan seluruh makhluk-makhluk ciptaannya. Kenapa digunakan kata-kata jahada?
itu ada lawannya, Pak. Ini kita ingin menyinggung di sini siapa lawannya sebetulnya. Nah, kita merujuk kepada Al-Quran ya. Jadi saya, ibu-ibu, membacakan ayat Al-Quran. Allah menyatakan ayat-ayat Al-Quran itu apa? Mudah. Dimaaf-maaf saja ya. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak merasa sulit, ya, boleh jadi saya yang tidak mampu menjelaskannya dengan baik, atau semua kita introspeksi kenapa jadi sulit. Tidak mungkin Allah bohong kan? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Allah bersumpah, dan sumpahnya itu bukan satu kali. Di surat Al-Qamar saja 4 kali. Surat Al-Qamar. Kemudian di surat-surat yang lain Allah juga menyebut beberapa kali. Allah bersumpah. Kita ini kalau bersumpah dengan nama Allah tidak berani kita bohong. Bagaimana kalau Allah yang bersumpah? Apa perlunya Allah bersumpah? Biasanya ucapan sumpah itu diminta untuk satu keperluan. Dan yang meminta itu badan tertentu. Mahkamah umpamanya ada persoalan besar, diperlukan sumpah. Kalau Allah kenapa bersumpah? Kita kan hamba-hambanya. Untuk membuat kita tenang. Ya, yang kurang mantap jadi mantap. Bahkan jadi yakin. Yang sudah yakin tambah yakin. Sumpah Allah. Jadi kita perlu introspeksi, kita doa sama Allah. Kenapa saya belum paham ya Allah? Kenapa saya enggak ngerti? Apakah kau murka kepada aku? Apakah engkau tidak suka kepadaku? Itu muncul perasaan kita, tolong ya Allah. Kenapa orang lain faham, saya enggak paham? Engkau sudah mengatakan ini mudah. Kalau mudah itu semua orang akan merasakan kemudahan. Kalau memang saya tidak ada perhatian kepada firman-Mu, minta ampun. Bimbing saya ya Allah. Pasti Allah berikan. Pasti. Asal saja ketika ngomong sama Allah, tidak usah pakai suara, tidak usah pakai bahasa Arab. Cukup hati kita. Umpamanya, tidak ada orang yang tidak mampu berkomunikasi dengan Allah. Tidak ada. Apalagi kita manusia. Wallahi makhluk semuanya. Itu berkomunikasi dengan Allah. Lantas kita manusia. Yang dikatakan walaqad karramna bani Adam. Itu sumpah juga. Benar-benar dan pasti aku telah memuliakan anak cucu Adam. Tidak dikatakan Adam, Bani Adam. Kenapa? Kalau Adam saja kita katakan itu kan Adam. Enggak, Allah sebut kita. Apalagi bapak kita itu. Itu ayat Quran, bapak-bapak. Maka terus terang saya katakan, tidak ada pengajian seperti kita membaca Al-Quran dan berupaya untuk memahaminya. Tidak ada. Tidak ada orang yang berani mengatakan ada yang lain. Tidak ada. Itu kalamullah, firman Allah, dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatlu alaihim ayatihi, dia yang membacakan. Coba kalau Nabi itu yatlu dalam artinya apa? Gerak-gerik Nabi Muhammad itu muncul sebagai contoh. Jadi apa? Sebagai guru yang luar biasa. Dia menyampaikan pelajaran dan dalam waktu yang sama apa? Mengekspos itu. Artinya apa? Dengan peragaan. Sehingga penyampaiannya itu menjadi sangat jelas. Ya. Kalau kita belum mampu itu, kita berdoa. Karena itu kata-kata yatlu itu begitu maknanya. Baik Bapak-bapak. Pertama kali ya, kita merujuk kepada Al-Quran. Jihad pertama, jihad terhadap diri kita sendiri. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim di surat Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi. Innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi.
Inna Rabbi Ghafurur Rahim. Ya, saya terjemahkan Bapak-Bapak ya. Siapa yang mengucapkan ini? Para ulama menyatakan bahwa yang mengucapkan ini adalah Sayyidina Yusuf alaihissalam, Nabiullah. Ya. Dan ada yang menyatakan ucapan ini ucapan Zulaiha. Demikian konon kabar namanya. Istri Azizu Masr. Istri dari penguasa nomor 2 di kerajaan Mesir pada saat itu. Gelarnya bukan Fir'aun. Bukan. Jadi sebetulnya bukan orang Mesir. Tetapi pendatang yang berkuasa di Mesir. Jadi Mesir itu pernah dikuasai oleh suku bangsa lain. Pernah. Ya. Itu gelarnya bukan Fir'aun. Gelarnya Al-Malik. Orang nomor 2 gelarnya Aziz. Aziz Mas. Ini penyebutan dalam Al-Quranul Karim. Jadi ketika para sejarawan, khususnya yang mempelajari peninggalan purbakala, mereka menemukan dalam tulisan-tulisan kuno, ya, ada zaman tertentu rajanya bukan Firaun. Maka ketika Al-Quran menyebut ini, mereka kaget-kaget. Mereka berkata, Muhammad ini dari mana dia tahu ini? Dan penyebutan itu tidak ada dalam wahyu-wahyu yang lain. Ada yang di dalam Al-Quran. Menunjukkan yang berbicara ini siapa? Pencipta makhluk. Yang memberikan kekuasaan. Sebab kalau penguasa Mesir itu, orang Mesir itu gelarnya itu Fir'aun. Di sepanjang sejarah. Jadi Fir'aun ini bukan satu loh, banyak. Yang terkenal bagi kita kan Fir'aun zamannya Musa kan. Ya. Untuk pelajaran cukup itu saja. Tidak perlu semua Fir'aun disebut. Tapi ketika sampai ke zamannya Sayyidina Yusuf itu jauh sebelum Musa loh. Cucunya Ibrahim alaihissalam, cucu langsung ini Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sehingga Nabi mengatakan, ya, tidak ada bangsawan seperti kebangsawanan Yusuf. Apa? Yusuf an-Nabi bin Yakub an-Nabi bin Ishak an-Nabi bin Ibrahim Nabi. 4 orang ini turun-temurun semuanya Nabi. Tanpa ada apa? Kesenggangan. Tidak ada. Ya. Ini contoh. Sayyidina Yusuf alaihissalam, ada yang mengatakan Yusuf yang berkata ini, ada yang mengatakan Zulaiha. Ya. Subhanallah. Kita ketika memperhatikan disebut Yusuf kena, disebut Zulaiha kena. Perhatikan, ini ucapan luar biasa. Kita tahu Zulaiha itu kan tadinya dia seorang perempuan yang tergiur-giur kepada Yusuf kan, karena satu dan lain hal. Ya, itu. Sedangkan Yusuf ini seorang nabi yang suci, suci murni dari kecil, terpelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena ucapan Allah ini dimensinya 2. Subhanallah. Allah tidak mengatakan qala Yusuf atau qala Zulaiha, tetapi kena. Kalau kita baca ayat susun ayat Al-Quran memang kena. Maknanya apa? Bahwa orang yang sesuci-sucinya seperti Yusuf berkata begini. Kita berkata begitu pantas. Kalau kita ingin kesucian, kalau kita merasa diri kita terpelihara, terjaga, kita bisa buat dosa tapi tidaklah setingkat Zulaiha. Ya. Punya suami, goda anak muda, dan anak muda itu berkedudukan sebagai budak lagi. Yusuf pada saat itu berstatus budak loh. Maka jangan heran ya.
Wali-wali Allah itu muncul di kalangan orang-orang yang sederhana sekali. Pesuruh-pesuruh kita yang tingkatannya seperti budak atau lebih daripada budak. Ada kan? Bisa-bisa dia jadi wali Allah. Maka hati-hati semua manusia. Yusuf ini kan pernah berstatus budak dia. Budaknya Aziz Mas karena membeli seorang anak yang dijual. Jadi perhatikan seorang nabi, anaknya bisa hilang, kemudian dijual oleh seseorang. Ini anak dari kecil sudah ada tanda-tanda mau jadi nabi, pernah hidup dalam dunia perbudakan. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala macam-macam. Nah, Yusuf ini berkata, kan ketika terjadi kejadian godaan Zulaiha kepada Yusuf alaihissalam itu kan akhirnya terbukti dari mula sudah terbukti. Tetapi kan Aziz pada saat itu tidak bisa mengumumkan, dia malu dong. Dia sudah tahu bahwa yang tidak benar itu istrinya. Maka dia katakan kepada Yusuf, dia bilang, tidak usah banyak ngomong-ngomong ya, udah. Akhirnya kan Yusuf itu akhirnya terpenjara ya. Akhirnya terbebaskan, dinyatakan kebebasannya. Oleh siapa? Oleh perempuan-perempuan yang diajak oleh si Zulaiha ini. Dan Zulaiha juga menyatakan itu, bahwa kami yang membuat kecurangan kepada Yusuf. Yusuf ini suci dan terpelihara. Subhanallah. Di muka umum dia memberikan kesaksian itu. Itu Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan apa? Kalau ini ucapannya luar biasa ucapannya itu. Jadi seseorang yang sangat berdosa sekalipun, kalau dia bertobat, dia bisa menjadi seorang waliyatullah. Bukan lagi waliyatullah yang sangat besar, yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat firman-Nya, ucapannya. Katakanlah Sayyidina Yusuf yang berkata ini. Yusuf kan terpelihara, tidak pernah berbuat dosa. Tapi apa ucapannya? Wa ma ubarri'u nafsi. Aku tidak pernah membebaskan nafsuku. Tidak pernah kusucikan nafsuku. Bahwa aku tidak pernah tergoda. Aku tidak pernah ternoda. Padahal dia tidak ternoda sama sekali. Tidak ada itu. Percaya diri, pede itu, sombong itu tidak ada para nabi-nabi. Maka dia katakan, wa ma ubarri'u nafsi. Aku tidak akan membebaskan diriku, nafsuku. Tidak mungkin tergoda. Tidak ada ucapan begitu. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Ada nafsu manusia itu pembawaannya apa? Mendorong. Bukan saja mendorong, memerintahkan. Kerjanya memerintahkan manusia itu untuk berbuat keburukan. Apa keburukan itu? Sesuatu yang manusia melakukannya itu salah, berdosa, tetapi dia melihat di depannya itu keuntungan. Keuntungan duniawi. Keuntungan duniawi ini sangat menggoda. Bahkan dia dorong-dorong kita. Artinya dia perintahkan kita. Ini Allah dalam bentuk redaksi sumpah loh. La ammaratun bisu. Pasti itu nafsu manusia itu ada persiapan untuk mendorong manusia itu berbuat keburukan. Illa ma rahima rabbi. Ini ucapan hamba Allah loh, yang Allah ceritakan kepada kita. Jadi ini ucapan Sayyidina Yusuf alaihissalam yang dikisahkan oleh Allah kepada kita sebagai pelajaran. Innan nafsa la amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Kecuali hamba-hamba Allah yang dikasihani oleh Allah. Jadi kita itu perlu nasihati anak kita, kita bimbing anak kita dari waktu ke waktu dong. Jangan tenang-tenang saja, anak saya pasti aman-aman saja. Anak saya beda sama anak orang lain. Tidak ada begitu, nggak ada. Diri kita saja begitu, apalagi anak muda.
apalagi di zaman yang penuh dengan aneka ragam ujian, ya, harus kita ingatkan dan harus kita doakan semoga Allah merahmatinya. Ini illa ma rahima rabbi, kecuali orang-orang yang Allah berkenan memberikan rahmat khusus. Tuhanku memberikan rahmat khusus. Rahmat ini Allah menurunkan rahmat semuanya. Tapi boleh jadi hamba-hamba Allah sebagiannya tidak mampu untuk menggapainya atau tidak mau menggapainya karena nafsu, ya. Maka orang tuanya wajib mendoakannya. Guru-gurunya wajib mendoakannya. Itu wajib mendoakannya. Inna Rabbi Ghafurur Rahim. Firman Allah ini ditutup dengan apa? Sungguh Allah itu benar-benar Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya. Oleh karena itu ada hadis Rasulullah SAW. Banyak hadis Rasulullah SAW. Antara lain hadis yang berbunyi, Jahidu ahwa'akum. Berjihadlah kamu menghadapi hawa nafsu kamu. Kita bilang hawa nafsu itu. Ini ahwa'akum. Itu bahasa Arab sebenarnya. Jadi hawa itu apa? Cinta. Jatuh cinta hawa. Jadi kalau hawa jatuh cinta kepada nafsu kita. Jadi kita bukan saja mengikuti hawa nafsu, jatuh cinta jadinya. Ya, ahwa'akum. Nabi katakan apa? Jihadlah kamu menghadapi hawa nafsu kamu. Kama tujahiduna a'da'akum. Persis semacam kamu terpaksa harus berjihad dan perang menghadapi musuh-musuh kalian. Ini salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau makna. Baik. Kemudian saya pindah ke firman Allah yang lain. Kenapa manusia itu musuh yang kedua apa? Musuh yang kedua syaitan. Syaitan. Ada hawa nafsu dimanfaatkan oleh syaitan. Kira-kira syaitan itu tahu kita punya hawa nafsu? Tidak tahu dia. Tapi dia tahu bahwa manusia sifatnya punya hawa nafsu. Dia tahu. Jadi kadang-kadang orang yang tidak niatnya buruk pun dia goda. Ya, mudah-mudahan ini memang begitu. Bukan dia tahu, dia tidak tahu ghaib, dia syaitan. Iblis tidak tahu ghaib, tidak ada. La ya'lamul ghaib, tidak tahu ghaib. Ya. Sini Allah menyatakan afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan. Jadi Allah menyatakan apakah siapa-siapa yang jiwanya itu atau nafsunya buruk. Setiap manusia tahu bahwa nafsunya buruk loh. Tetapi kenapa dia terdorong? Ya begitu. Tapi dia tahu. Maka manusia ketika berbuat dosa itu, dia tahu itu dosa. Maka ketika dia dihukum oleh Allah suatu ketika, dia tidak akan mengatakan itu tidak terjadi ya Allah, itu benar. Jadi yang menggoda ini siapa? Iblis, syaitan, ya. Maka Allah berfirman, apakah orang yang dibuat dosanya itu cantik, menarik, zuyina itu kan perhiasan. Jadi dosa itu membuat dosa itu sesuatu yang cantik, sesuatu yang indah, sesuatu yang menakjubkan dan menguntungkan. Keuntungan duniawi tentunya, ya. Fara'ahu hasanan. Lalu dia menyaksikan keburukan-keburukan itu jadi bagus, hasanan. Hasan itu artinya indah dan bagus. Jadi Allah bertanya, apakah orang yang seperti ini mau kau selamatkan?
Kau katakan saya mengajak engkau kepada kebaikan. Dia berkata apa? Yang saya buat ini kebaikan. Yang saya buat ini keindahan. Ini ucapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kamu wajib berusaha. Subhanallah. Kamu wajib berusaha. Kenapa? Tugas kamu begitu. Sejauh kemampuan kamu. Itu manusia saling berwasiat, apalagi para nabi-nabi. Ini kan firman pertama kali yang mendengar siapa? Yang menerima siapa? Rasulullah. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan. Maka Allah katakan khususnya kepada nabi kita, engkau sedih tetapi jangan terlalu sedih. Jangan, hambaku. Itu bukan urusan kamu. Urusan aku dengan hambaku. Setiap hamba itu urusannya sama Allah. Nabi itu hanya membimbing. Hanya menunjuk jalan. Ya, membimbing dan penuh kasih sayang. Ya. Nah, Allah lanjutkan firman-Nya dengan apa? Fa innallaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Artinya apa? Wahai Rasulku, wahai Nabiku, jangan sedih-sedih. Sungguh Allah Subhanahu wa taala yang menyesatkan hambanya yang mau sesat. Jadi kalau Allah turut menyesatkan dia, kamu boleh berusaha tetapi tidak usah kamu membayangkan kamu bisa menghasilkan sesuatu. Karena aku yang menyesatkan dia. Nah kalau Allah yang menyesatkan itu kira-kira kapan kembalinya itu? Fa innallaha yudhillu man yasha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala yang menyesatkan siapa-siapa yang mau. Dan Allah mau kalau dia mau. Jadi sudah ketentuan Allah, kalau hamba ini ngotot mau dan mau, Allah mau. Walaupun yang bertanggung jawab siapa? Ya hamba. Bukan dia menyalahkan Allah. Kalau dia berani menyalahkan Allah, itu kejahatan yang tiada duanya. Ya. Fa innallaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Kemudian Allah menegaskan bujukannya, sayangnya dan cintanya kepada Rasulullah. Fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat. Wahai nabiku, wahai rasulku, jangan biarkan dirimu itu ya tertimpa kematian. Kalau jiwa ini pergi, artinya apa? Jiwa kita ini, roh kita ini pergi meninggalkan kita, artinya apa? Mati. Tapi cara Allah ngomong apa? Fala tadhhab. Sehingga kita semuanya bisa faham, Pak. Fala tadhhab. Jangan biarkan nafsuka, jiwamu pergi atas dasar manusia-manusia, hamba-hambaku itu yang membuat kamu sangat sedih. Jadi Rasulullah kalau ada orang yang berbuat dosa, menyimpang, dia sangat sedih. Dia bujuk lebih daripada seorang ayah yang merasa sedih ketika anaknya itu menyimpang dan membahayakan dirinya. Maka Allah katakan jangan ada hasarat. Apa? Hasarat itu kekecewaan, kesedihan, apa? Kepayahan. Jangan sampai itu menimpa kamu wahai nabiku, wahai rasulku. Tidak ada nabi yang dibuji apa? Yang dikatakan jangan, tidak ada nabi yang ditegur begitu, tidak ada. Kenapa? Semua nabi-nabi itu sayang sama masyarakatnya, sayang sama umatnya, tetapi tidak sampai ke tingkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada itu ucapan-ucapan yang seperti itu untuk para nabi-nabi yang lain. Tidak ada. Mereka sayang, mereka cinta, memang begitu. Manusia biasa saja patutnya saling sayang. Apalagi dia nabi, apalagi dia Rasulullah. Tapi kalau Nabi Muhammad sudah ke tingkatan yang gawat sekali. Sebab orang kalau terlalu sedih, terlalu cinta, itu bisa menyebabkan kematian. Itulah yang dialami oleh Rasulullah SAW. Innallaha alimun bima yasnaun. Allah bujuk lagi, ya, bikin dia tu mantap. Apa? Sungguh Allah Subhanahu Wa Taala Maha tahu
perbuatan mereka secara profesional. Secara apa? Profesional. Jadi orang yang sampai tingkat Allah menyesatkan dia itu apa? Dia ketika berbuat keburukan bukan asal ikut-ikutan. Memang dia seorang profesional, dia ahlinya. Bahkan tata cara dia itu bisa mempengaruhi orang banyak. Kira-kira begitulah. Kata-kata apa? Yasnaun itu bukan dibilang ya'malun loh. Maka kalau saya mengajar, saya punya murid-murid itu belajar, itu apa? Berbuat itu apa? Ya'mal. Tapi ini bukan ya'mal, yasna. Yasna itu apa? Pekerja-pekerja, pakar-pakar di pabrik-pabrik. Tidak ada di pabrik-pabrik besar itu kecuali di situ berkumpul para pakar-pakar. Allah mengatakan yasnaun, itu para profesional di dalam kejahatan mereka. Ya. Ini maksudnya apa? Inilah jihad yang harus dilakukan setiap hamba Allah. Jadi kadangkala itu orang-orang yang sudah mengalami keterpurukan sedemikian rupa dihimbau oleh saudaranya, dibacakan kepadanya Al-Quranul Karim. Untuk dia lawan dirinya itu dia perlu jihad. Perlu jihad. Kalau dia bertekad jihad, dia ini kebenaran, dia coba-coba, dia paksakan dirinya untuk apa? Jalan sesuai dengan bimbingan wahyu, Allah mudahkan dia. Jadi tetap Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemudahan supaya tidak bentrokan kita memahami ayat Al-Qur'an ya. Orang yang mau bertakwa, mau membentengi dirinya itu dibantu oleh Allah. Fasanu yasiruhu lil yusra. Artinya kalau orang niatnya itu untuk kebaikannya sesuai dengan bimbingan Allah, itu Allah katakan apa? Kemudahan. Dan Allah berjanji untuknya untuk memberikan kemudahan pada kemudahan. Jadi kemudahannya double-double Bapak. Itu di firman Allah Subhanahu wa taala yang lain ya. Kemudian Bapak-bapak, iblis itu atau setan itu dua macam. Ada manusia, ada jin. Nah, saya bacakan ayatnya Bapak-bapak ya. Bacakan ayatnya ya. Ini di surat Al-An'am ayat 112. Surat Al-An'am ayat 112. Jadi yang digoda oleh iblis itu, oleh syaitan itu, ya, bukan saja kita ini saja ini, manusia umumnya ini, hamba-hamba Allah. Tidak, nabi-nabi. Tetapi mereka kenapa? Mereka terpelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka maksumin. Maka kita juga bisa berusaha untuk mendapatkan pemeliharaan dari Allah. Maka kita diberikan bimbingan bacaan-bacaan di dalam Al-Quran, dalam pengamalan-pengamalan Rasulullah, sekian banyak doa-doa Bapak-bapak. Ya, Allah menyatakan di surat Al-An'am itu tadi apa? Ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Ya. Demikian itu wahai Rasul. Artinya apa? Bukan kamu saja. Jadi Rasulullah pun dihibur. Kamu mendapat musuh-musuh yang menghambat kamu, yang menggoda umat kamu, yang menggoda sahabat-sahabat kamu. Nah, jangan sedih melampaui batas. Para nabi-nabi semuanya mengalami hal yang sama. Ini. Maka itu wa kadzalika, artinya dan demikianlah itu yang kamu alami ini. Kau menyaksikan dari umat kamu begini dan begitu, itu memang dialami. Wa ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Demikian ketentuanku. Setiap nabi masing-masing mereka ya, Allah nyatakan apa? Kami yang menjadikannya. Jadi iblis enggak usah sombong-sombong deh. Ya, setan-setan manusia, setan jangan sombong. Kami bisa berbuat begitu. Kami Allah apa?
Kamu nekat begitu, kumudahkan kamu. Kujadikan kamu. Kujadikan itu ujian bagi hambaku yang lain. Inilah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Demikian itu kami telah menjadikan ja'alna likulli nabiyyin, setiap nabi aduwan, musuh Allah. Musuh. Ini musuh bukan pakai pedang. Ya. Bukan. Bisa pakai duit, bisa pakai hoax, bisa segala macam cara yang mereka lakukannya. Maka berikanlah petunjuk bimbingan kepada umatmu yang mau menerima darimu, itu namanya yang beriman. Aduwan syayatin, yaitu setan-setan, al-insi wal jinni, dari kalangan manusia disebut lebih dulu, sebelum jin. Kenapa ya? Kenapa disebut manusia lebih dulu ya? Karena manusia bisa main kasar. Tapi kalau iblis enggak. Betul? Pernah enggak iblis datang sama kita bawa apa? Bawa duit kontan, tunjukin sama kita. Ayo, mau enggak ini? Saya kasih kamu duit, kamu dengar omongan saya, atau kebalikannya gue tembak lo. Hah? Manusia bisa bikin begitu kan? Ada iblis bisa buat begitu. Iblis itu hanya pintarnya apa? Maju mundur, digodanya setiap orang. Jadi ketika seseorang itu ada nafsu, yang membuat dia makin berani itu kenapa? Iblis bilang, kapan lagi? Terus hati mengatakan, tobatlah saya takut sama Allah. Nanti kalau besok-besok lu takut, kan tidak ada masalah. Yang penting sebelum mati tobat ya. Dia nasihatin, kalau lu sebelum mati tanpa tobat, itu baru salah. Tetapi siapa yang menjamin? Bahkan dia terus menggoda sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir. Itu iblis. Tetapi dengan cara yang halus. Nah kalau manusia, bisa enggak pakai cara yang kasar? Maka para ulama mengatakan ini apa ini? Ini disebut manusia lebih dulu karena kelihatannya lebih jahat ini. Kalau dia sudah jahat, lebih jahat. Maka baca itu, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, minal jinnati wan nas. So, kita ketika minta perlindungan dari Allah, dari sekalian makhluk, Allah menyebut namanya berapa kali coba? Qul a'udzu birabbil falaq. Pas satu kali saja. Katakan, aku berlindung diri kepada engkau, wahai yang menciptakan. Wahai yang menciptakan, satu kali saja. Sifat Allah pencipta. Nah kalau ini apa? Qul a'udzu birabbin nas. Tuhan pencipta, penganugerah manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, raja di raja manusia, itu Allah. Ilahin nas, yang disembah oleh para manusia. Berapa itu sifat Allah di situ? Untuk menyebut manusia. Permainannya itu dahsyat manusia itu. Sedemikian itu anak Adam ya. Na'udzubillah. Na'udzubillah menjadi manusia kayak model begitu. Itu bisa-bisa masuk dalam golongan apa? Para profesional. Bukan saja dia sesat, dia bisa menciptakan kesesatan. Na'udzubillahi min ghadabillah. Sini Allah menyatakan demikian. Setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din. Mereka saling bisik-membisik. Jadi jangan heran itu. Kalau dia menggunakan itu, apa namanya ini, teknologi, HP, ya, internet, jangan heran. Ya, karena apa? Dia ingin mengilhami, memberikan masukan, memberikan rangsangan. Itu yuhi, semacam wahyu begitu. Caranya halus sekali. Ila ba'di, zukhrufal qaul. Dia masukkan pikiran-pikiran dan ucapan-ucapan yang seakan-akan indah sekali. Gururan, penuh dengan segala kepalsuan. Allah menyatakan penuh dengan segala kepalsuan. Walau sya'a rabbuka ma fa'aluh. Perhatikan. Kalau Allah menghendaki, mereka tidak mampu berbuat begitu. Tetapi hambaku
Aku ingin menguji kamu. Kamu lihat mana yang lebih menakjubkan, mana yang lebih menarik hati kamu, akukah atau yang ditawarkan oleh setan-setan dari jin dan manusia itu. Manusia disuruh ingat, aku hambaku ingin meningkatkan kualitasmu, meningkatkan derajatmu. Aku benarkan ujian itu kepada kamu, karena aku ingin mengangkat derajat kamu. Berjihadlah, mintalah tolong kepadaku, aku pasti membantu kamu. Itu. Jadi manusia itu supaya dia terhibur dan dia kuat, ingat sama Allah. Tidak mungkin kita berjihad tanpa memohon pertolongan Allah. Kita mau sholat saja, sholat kan itu memang perlu jihad juga. Ya perlu jihad, mungkin jihadnya itu kecil lah. Sholat, tidak ada susahnya sholat itu. Itu pun kita berkata kepada Allah, Pak, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita minta tolong kepada Allah supaya sholat kita ini bisa baik. Sholat kita ini benar-benar kita menyembah Allah. Itu memang apa? Itu pangkalnya di situ, pangkalnya. Ya. Walau syaa rabbuka ma fa'aluh. Kalau Allah menghendaki, mereka tidak bisa berbuat begitu kepada kamu. Tidak bisa. Fadharhum wa ma yaftarun. Maka apa? Jangan peduli-peduli amat. Jangan menjadi beban pikiran kamu. Subhanallah. Ini tuh. Jadi Allah mengatakan itu ringan hambaku. Ingat sama aku. Aku jadikan semuanya jadi mudah. Fadharhum, biarkan mereka. Nah, biarkan kayak anjing menggonggong, jangan diladenin. Ya enggak, fokus kepada sesuatu yang ingin kau capai. Yang mau kau capai kau lakukan. Jangan sampai pikiran kamu dikuasai oleh godaan-godaan mereka sehingga kamu hidup ketakutan, serba bimbang. Tidak. Bismillah. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bikin program yang baik, ya. Bikin rencana yang baik. Kalau sudah kau pikirkan, kau musyawarahkan, maka lakukan dan kamu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadharhum wa ma yaftarun. Biarkan mereka, jangan peduli amat, ya. Dengan segala kepalsuan-kepalsuan yang mereka lakukan. Nama juga palsu kok. Kenapa kepalsuan membuat kamu jadi apa? Jadi sedih, ya. Kemudian tak berdaya, apalagi kalau sampai takut. Ini Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu supaya tidak melelahkan, saya cukupkan sekian dulu, ya. Saya kira memang sudah cukup insyaallah. Sehingga kita bisa berbicara dengan topik yang lain biiznihi ta'ala. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah Tuhan kami, kepada Engkau jua ya Allah yang Maha Pemaaf dan mencintai kepemaafan. Maafkanlah kami, maafkanlah kami ya Allah, maafkanlah kami ya Allah. Sesudah pemaafan darimu, berikan kelapangan bagi kami, berikan anugerah-anugerah darimu ya Allah,
yang membimbing kami mendapatkan tata cara kehidupan yang lebih menjanjikan. Allahumma afiyataka awsa'u lana. Ya Allah, kami berkata kepadamu sebagaimana Nabi kami dahulu, Rasul kami dahulu, hamba dan kekasihmu Muhammad berkata kepadamu, Ya Allah, tidak ada protes dari kami terhadap segala ketentuanmu. Kami terima, Ya Allah. Kami memohon ridhamu. Jika Engkau menyatakan Engkau tidak murka kepada kami akan tetap siap sedia untuk menghadapi ketentuanmu dengan segala ridha kami, Ya Allah, sebisa-bisanya. Ghairu anna afiyataka awsa'u lana. Tetapi afiatmu, Ya Allah, lebih lapang bagi hamba-hamba yang lemah ini. Ya Allah, afiatmu, Ya Allah, yaitu pemaafan darimu, aneka ragam rezeki dan jalan-jalan yang memudahkan masa depan kami, Ya Allah. Itu lebih menggampangkan kami beribadah kepadamu. Itu yang kami mohon, Ya Allah. Engkau mengabulkan doa Nabi kami. Engkau menggembirakan beliau dengan kegembiraan yang luar biasa. Maka jadikanlah kami ini apa yang kami cita-citakan terhadap masa depan negeri kami ini, Ya Allah. Gembirakan kami, Ya Allah, karena itu menyebabkan kegembiraan yang besar bagi Nabi-Mu. Ya Allah, inna afiyataka awsa'u lana. Allahumma inna afiyataka awsa'u lana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.